tahu hatiku Tuhan, Kau tahu rinduku Tuhan, Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku di tangan-Mu Tuhan. Dalam segenap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita boleh ada karena kebaikan dan kemurahan Tuhan yang begitu besar bagi kita. Kita akan memulai ibadah kita, ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Biarlah dengan hati kita mau memuliakan Dia, dengan hati kita mementingkan dan kita mau berdoa kepada Tuhan. Karena yang semua kalau kembali berdiri tidak akan ada pujian. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih besar ya Tuhan, Kau berikan hidup. Haleluya. Oh Yesus, kami tidak akan balas kasih Tuhan. Oh
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berterima kasih kehadirat Tuhan pada pagi hari yang indah ini Bapa. Kami dapat bersekutu kembali untuk mempersembahkan puji-pujian kehadirat-Mu, untuk mendengarkan akan kebenaran firman-Mu, bahwa kami semua sudah memperoleh kemenangan yang luar biasa. Hari ini Tuhan, Engkau telah naik ke surga, menyediakan tempat bagi kami semuanya. Biarlah Engkau kuatkan dan teguhkan iman dan percaya kami dalam kami mengiring Engkau. Kami serahkan pekerjaan-Mu dari awal, pertengahan hingga akhirnya dalam tangan kuasa-Mu, yang melayani pekerjaan-Mu pagi hari ini, baik dalam pelayanan LCD Tuhan, baik pelayanan musik, pelayanan puji-pujian, hamba-Mu yang melayani firman-Mu Tuhan. Engkau akan memberkati, Engkau akan urapi semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami bersama-sama seluruh jemaat-Mu, walaupun kami masih tinggal di rumah kami masing-masing, namun kami mempunyai sikap untuk ibadah kepada Tuhan. Kami menghormati Engkau karena Engkau yang telah menyelamatkan jiwa kami. Sucikan dan kuduskan ruangan dan tempat di mana jemaat-Mu tinggal saat ini Tuhan, dengan kuasa darah-Mu. Kami akan buka ibadah kami pada pagi hari ini dalam nama Bapa, Putra, Laki-laki dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, selamat beribadah. Tuhan memberkati. Haleluya. Kita bersyukur bahwa Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kita, pada pagi hari ini kita peringati kenaikan ke dalam surga. Tuhan naik ke surga untuk menyediakan tempat untuk kita, dan Tuhan naik ke surga untuk mencurahkan Roh Kudus kepada kita semua. Kita akan memuji anak Allah Yesus namanya. Saudara tetap berdiri. Kita mau semangat dalam memuji Tuhan. Haleluya. Haleluya.
ke surga yang menjanjikan Roh Kudus untuk kita. Mungkin saat ini kita merasa lemah. Percayalah bahwa Roh Kudus itu sudah ada dan Roh Kudus itu sudah menyertai kita semuanya, sehingga Dia akan memberikan kekuatan yang baru, kemenangan yang baru, karena Roh Kudus selalu tercurah untuk kita semuanya. Kita akan sambut pujian anggur baru. Roh Kudus tercurah untuk kita ini. Urapan yang ajaib, apa yang saya memberikan saudara, memulihkan dunia ini, karena Dia berkuasa melakukan segalanya. Haleluya.
kewahyuan Kau curahkan untuk hamba-Mu, sehingga firman yang diberitakan kepada kami semuanya boleh mengubahkan hati kami, memulihkan kami semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami akan buka hati kami seluas-luasnya untuk kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita bersyukur kembali bisa menikmati suatu peringatan rentetan dari kematian, kebangkitan, dan sekarang adalah kenaikan dari Tuhan Yesus Kristus. Dan kita bisa memperingati juga dengan sukacita. Mulai kemarin kita ada di Jumat Agung, Paskah, sekarang kenaikan, kita ibadah di rumah, stay home. Kita bisa merasakan hadirat Allah bersama-sama di keluarga masing-masing. Saya yakin pagi hari ini semua menikmati berkat Tuhan, duduk, menikmati sukacita beribadah bersama-sama dengan keluarga di rumah masing-masing. Saya ajak Bapak Ibu membuka Alkitab masing-masing di dalam Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal yang ke-8 dan ke-9. Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8 dan ke-9. Kalau sudah dapat, kita akan baca bersama-sama firman Tuhan pada pagi hari ini. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun di atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Puji nama Tuhan. Cerita dari kisah pelayanan Tuhan Yesus diakhiri dengan kenaikan ke surga. Setelah kematian, kebangkitan, ada rentan waktu di mana Yesus membuktikan bahwa ia benar-benar adalah Allah. Ia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ia menunjukkan kepada murid-muridnya bahwa dia adalah Allah yang hidup, Allah yang telah bangkit. Mulai dari Maria, mulai dari Thomas, Petrus, semua murid-murid Tuhan Yesus telah melihat nyata bahwa Yesus adalah Allah yang hidup. Dan ini dalam rentang 40 hari Tuhan mengakhiri dengan ia naik ke surga. Ketika naik di surga, Tuhan benar-benar menunjukkan bahwa ia adalah Allah yang hidup. Satu pelajaran buat kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, bahwa kenaikan Tuhan Yesus adalah nyata. Ketika kita baca di ayat 9, dikatakan sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Kalau kita baca di dalam ayat yang ke-9 ini, nyata ditulis disaksikan oleh mereka. Ada beberapa orang, ada murid-murid Tuhan yang benar-benar menyaksikan akan kenaikan Tuhan ke atas surga. Jadi ini termasuk salah satu doktrin yang harus dipegang orang percaya, bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar naik ke surga, bukan menghilang celing 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 seperti
tapi Tuhan naik dan mereka melihat kenaikannya ke surga. Pada pagi hari ini saya mau menggarisbawahi di ayat yang ke-8. Karena Bapak Ibu saya yakin cerita kenaikan Tuhan Yesus sudah mengerti. Saya mau membawa Bapak Ibu untuk belajar lebih tahu kenaikan Tuhan Yesus membawa sesuatu bagi kita. Saya ilustrasikan berapa hari ini saya selalu menggendong anak saya yang masih kecil, Eskia. Saya gendong mulai berapa bulan, dan sekarang bulan depan ini sudah 1 tahun. Ada berat yang saya rasa itu naik. Ada sesuatu yang membuat anak saya itu berat. Karena usia yang semakin naik, yang bertambah, dan beberapa hal yang menjadikan ada kenaikan di dalam bobot berat. Ada sesuatu. Kalau saya ibaratkan anak saya ada kenaikan, yaitu sesuatu di mana beratnya semakin naik sehingga menyesuaikan dengan usia dia yang akan berusia satu tahun. Ketika saya kembali dalam firman Tuhan, ketika saya belajar akan firman Tuhan ini, saya juga merasakan bagaimana ketika Tuhan Yesus naik ke surga akan ada sesuatu, dan sesuatu itu ada di ayat yang ke-8 ini. Saya garis bawahi 8 bagian yang A. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, ternyata ada sesuatu yang ia tinggalkan bagi orang-orang yang ditinggalkan, yaitu adalah kamu akan menerima kuasa. Kita akan menerima kuasa. Kuasa seperti apa? Yaitu kuasa, kalau di bagian yang ke-C, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kita ada diberi kuasa. Kalau saya ajak Bapak Ibu kembali di dalam Matius pasal yang ke-28, kok kita diberi kuasa? Nah, sekarang saya Bapak Ibu ajak di Matius pasal yang ke-28. Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Ini yang menggarisbawahi dari Kisah Para Rasul tadi dan Matius ini. Ketika di dalam Kisah Para Rasul kita dijanjikan akan menerima kuasa. Kenapa kita dijadikan menerima kuasa? Karena di dalam Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-18 jelas bahwa Yesus berkata bahwa kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Tuhan Yesus, yaitu Allah yang hidup, juga berkuasa di atas bumi. Sehingga di dalam Kisah Para Rasul jelas dikatakan bahwa tetapi kamu akan menerima kuasa. Jadi ketika Tuhan naik, Tuhan memberikan sesuatu, ada sesuatu yang bisa kita rasakan. Kalau saya tadi katakan ketika saya menggendong anak saya, ada kenaikan, saya bisa rasakan berat dari tubuh anak saya naik.
Ketika kita bisa melihat dalam kisah para rasul ini, ketika kita ditinggalkan, kita merasakan kita mendapatkan sesuatu. Dan di ayat 8 dikatakan bahwa di situ bahwa kita akan menerima kuasa. Tuhan Yesus dalam pelayanannya, dalam proses mulai kematian, kebangkitan dan lain, Tuhan telah menunjukkan bahwa Ia benar-benar berkuasa. Mujizat banyak terjadi. Dalam pelayanannya Ia menyembuhkan, bahkan Ia membangkitkan orang mati. Tetapi apa? Dalam pelayanan ada tetap sesuatu yang kurang. Saya katakan kurang, kenapa? Karena pelayanan Yesus untuk orang Yahudi tetap tidak bisa diterima. Kalau Bapak Ibu masih ingat firman Tuhan saya di Maleakhi kemarin, Maleakhi 4 ayat yang kedua kemarin, ini adalah menceritakan di mana hari Tuhan, di mana Tuhan di hari terakhir tetap mau mengembalikan kepercayaan akan orang Yahudi bahwa Yesus adalah Allah. Karena kita tahu dalam cerita dari pelayanan Tuhan Yesus di akhir-akhir, mulai rentang menjelang kematian, setelah kematian, orang-orang Yahudi sedikit banyak sudah mulai tahu bahwa Yesus adalah benar-benar Allah. Sehingga pada waktu itu sudah mulai banyak orang Yahudi yang percaya kepada Yesus. Nah, saudara, kalau kita tahu kenaikan Tuhan Yesus adalah sesuatu yang benar-benar harus kita yakini. Ini termasuk doktrinnya orang percaya. Kalau sudah doktrin itu termasuk dasar. Dasarnya orang percaya itu bahwa Yesus itu mati di atas kayu salib dan bangkit, dan yang terakhir adalah naik ke surga. Naik ke surga. Kalau kita baca di Yohanes, Dia naik ke surga, Ia mau menyediakan tempat bagi kita. Ia kembali ke rumahnya dan menyediakan tempat bagi kita. Ketika Ia menyediakan tempat bagi kita, Ia meninggalkan di ayat yang ke-8 ini, yaitu akan adanya kuasa. Setelah kenaikan Tuhan Yesus, biasa kita akan melakukan doa 10 hari. Sama seperti kisah pada seluruh orang-orang yang menyaksikan kenaikan Tuhan Yesus. Ayat yang 11 dikatakan kisah para rasul, lalu berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga. Ayat yang ke-12, maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus, Thomas, Bartolomeus, Matius, Yakobus bin Alfius, dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun sehati dalam dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Setelah kenaikan Tuhan Yesus, mereka berkumpul bersama-sama. Setelah ia menerima pesan bahwa Yesus yang naik ke surga,
ia akan kembali sama, yaitu turun dari surga. Jadi ini juga harus diingat. Setelah ia naik, ia pun akan turun dari surga. Dan ini adalah akan ada di akhir pelayanan dari dunia ini. Saya katakan pelayanan dari dunia ini apa? Ketika akan di akhir dari zaman, akhir dari dunia ini, akan ada pelayanan-pelayanan yang luar biasa di mana banyak orang percaya yang akan teraniaya. Makanya kalau ada yang tanya kemarin, ini tondo-tondo ini wis arep kiamat. Iki tondo-tondo ini Tuhan Yesus mau datang. Ketika saya kembalikan, kok bisa? Nah iki ana penyakit kaya ngene. Kabeh ngrasani sak donya seperti gini. Kalau kita lihat di dalam kitab Wahyu, bagaimana Allah memberikan penglihatan kepada Yohanes bahwa memang akan ada rentetan kejadian-kejadian. Dan kalau saya kembalikan dari saya melihat, kok ya masih jauh, saya katakan seperti itu. Kok ya masih jauh, saya bisa berkata seperti itu. Karena apa? Sampai saat ini, apa yang terjadi di dalam dunia ini masih jauh dari apa yang akan seperti dalam firman Tuhan. Memang akan banyak bencana penyakit, akan ada banyak bencana yang terjadi. Tetapi semuanya itu adalah pelajaran peringatan bagi orang-orang yang percaya. Kita kembali dalam pelayanan Tuhan Yesus yang dulu. Ketika Tuhan katakan ia akan seperti pencuri ketika datang balik ke dunia ini. Jadi kita harus bisa menyiapkan diri kita. Baru ada beberapa kejadian seperti ini, beribadah di omah gak oleh beribadah di gereja. Wah wis gereja sepi gini. Tuhan itu loh punya rencana, saudara. Saya katakan Tuhan itu punya rencana. Dan rencana itu adalah rencana yang luar biasa. Ada teman saya kemarin cerita, bersyukur ada ibadah, bisa beribadah streaming di rumah. Ada satu keluarga, dia cerita ke saya, keluarga ini keluarga Kristen. Dulu dia kan seorang anak, orang tuanya ini ternyata bapaknya itu orang Kristen. Ia nikah, ibunya itu orang Muslim. Ibunya ini ikut bapaknya orang Kristen. Tapi dalam perjalanan kehidupannya, bapaknya ini sekarang jarang ke gereja, tapi ibunya yang ke gereja. Dan ketika ada ibadah streaming di rumah ini, ternyata menjadi antusias dari bapaknya ini menikmati berkat-berkat Tuhan. Dia cerita ke saya, selalu siap. Kalau hari Minggu ia yang bahasanya ngobiak, ayo mari ini kebaktian, dan dipasang laptope adewe kebaktian. Ada suatu rencana, saya bisa katakan, ada pemulihan di keluarga ini. Saya yakin setelah bencana seperti ini selesai dan kembali lagi beribadah di rumah Tuhan, bapak ini akan kembali datang ke rumah Tuhan. Ini loh saya bisa katakan, Tuhan punya rencana dalam setiap apa yang terjadi. Tuhan itu selalu punya rencana. Ketika Tuhan naik di atas surga, Dia sudah berkata, tetapi kamu akan menerimaku kuasa.
Kuasa-kuasa seperti ini yang sedang dikerjakan, terjadi di dalam kehidupan orang percaya. Kuasa itu adalah kuasa Roh Kudus. Matius 28. Saya akan bolak-balik Matius, Kisah Para Rasul, Matius, Kisah Para Rasul. Ayat yang ke-19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Dan kuasa yang dijanjikan itu akan menyertai sampai akhir zaman, sampai ketika Yesus naik dan ia akan kembali. Itu kuasa itu akan kita pakai. Dan saya meyakini sampai sekarang kuasa itu hadir terus di dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena kita memang sudah menjadi orang yang dipilih oleh Allah. Efesus pasal yang ke-1. Efesus pasal yang ke-1 ayat yang ke-4. Efesus pasal yang ke-1 ayat yang ke-4 dikatakan di situ, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum Dia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Kita dipilih menjadi orang percaya. Percaya gak percaya, saya katakan seperti itu. Kalau saudara percaya kepada Tuhan Yesus, jadi percaya tidak percaya, saudara dipilih sebelum dunia dijadikan. Firman Tuhan mengatakan. Jadi jalannya orang percaya, jalannya percados Gusti Yesus, satu orang, saya sering katakan itu berbeda-beda, jalannya berbeda-beda. Tetapi ketika sudah menjadi orang percaya, berarti memang sudah ditulis, sudah menjadi pilihan Allah bahwa kita adalah anak-anaknya. Dari runut itu kita di akhir kembali dalam Kisah Para Rasul tadi, kita sudah dapat slot jatah kuasa di dalam perjalanan. Ketika kita dalam Efesus dikatakan sudah menjadi orang pilihannya. Jadi nggak semacam-macam saudara. Nah, orang wis dipilih, ya semua resikonya harus kita tanggung. Ya, kalau kita lihat sekarang semua, karena hal yang sekarang terjadi, menyalahkan pemerintah, harusnya gini. Loh, kalau kita sudah memilih, ya kita harus manut apa yang diperintahkan. Berita terakhir kita bulan depan sudah mulai dikatakan new normal, kehidupan yang baru dengan keadaan yang sedang terjadi seperti ini. Kita beradaptasi. Ya kalau biasa kita tidak pakai masker, kita harus masker. Nek kita nggak biasa cuci tangan, ya kita harus kita kembali lagi wong zaman dhisik, zamane mbah-mbah dhewe nek ngarep omah iku biasane dikai gentong tinggi wisu. Saya masih ingat saya kecil, kalau bapak ibu sing biasane lihat sinetron zaman-zaman dulu kayak Angkling Darmo sama Kerajaan, di situ kan ada di depan rumahnya ada gentong,
mau masuk rumah cuci tangan zamane orang Jawa ngatani ben gak sawanen nek mlebu omah. Gak sawanen ben gak ketotan maksudnya. Suatu pelajaran ternyata di zaman-zaman yang sekarang dikatakan milenial, teknologi canggih. Kembali lagi toh, peradaban itu seperti kembali lagi. Semua kembali lagi ke kita. Kalau saya katakan ini semua kembali ke kita. Kembali ke kita seperti apa? Kalau kita tidak bisa menjaga diri kita, menjaga kebersihan diri kita, kita ya pasti kena penyakit itu. Tetapi kalau kita mematuhi apa yang dikatakan oleh pemerintah, menjaga jarak, kita cuci tangan pakai masker, saya yakin resiko terpapar dari COVID-19 tidak akan sampai ke kita, karena kita menjaga diri kita benar-benar. Karena bisa dikatakan musuh kita ini tidak terlihat. Sama dengan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kita menjadi orang yang pilihan. Dan kita bisa tahu semua yang terjadi dalam kehidupan itu karena sudah ada jalurnya, arusnya, semua Tuhan sudah catat. Iki loh, Sony, setelah ini kamu begini. Tuhan sudah tahu terlebih dahulu, sedangkan saya yang belum tahu. Sehingga saya menjalani, ketika saya menjalani, saya tetap butuh Tuhan Yesus. Saya butuh Allah untuk menuntun saya. Jadi mari, kalau sekarang keadaannya seperti ini, mari kita yang dikatakan di dalam ayat yang keempat tadi, orang yang telah dipilih oleh Allah. Di ayat yang kelima, dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Loh, jelas toh? Sebagai anak-anaknya kita dipilih untuk menjadi anak-anak. Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita, yaitu anak-anak. Jadi mari sekarang kita bersama-sama menikmati kuasa, yaitu kuasa yang dijanjikan oleh Tuhan. Kuasa itu diberikan pada kita. Kuasa itu adalah jaminan. Ayat yang ke-9, sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dia lah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak. Ada kerelaan, ada kasih dari Tuhan Yesus bagi kita, sehingga kita harus mempergunakan kuasa itu dengan antusias, dengan semangat. Ayat yang ke-14, dan Roh Kudus itu adalah jaminan. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan. Kuasa itu adalah Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan. Saya garis bawahi jaminan untuk kita memperoleh seluruhnya. Karena kita anak-anaknya, kita mempunyai hak waris sebagai anak-anak. Dan Roh Kudus itu jaminannya.
Dan Roh Kudus itu sekarang bersama-sama kita, yaitu kuasa itu. Di ayat yang ke-8 tadi. Dan kuasa itu bersama-sama dengan kita. Fungsi dari Roh Kudus ini adalah membawa kita terus kuat di dalam kehidupan rohani kita. Kuasa Roh Kudus itu yang membuat kita mampu sampai sekarang. Jadi segala sesuatu orang Kristen yang dikerjakan tidak ada bahasanya jatuh, no, tidak ada. Semuanya itu adalah kerja dari Roh Kudus. Segala sesuatu yang terjadi di keluarga, di kehidupan Bapak Ibu, tidak ada yang mustahil. Karena apa? Karena Roh Kudus itu ada. Kok aku iso ini ya? Itu karena Roh Kudus, yaitu kuasa yang bersama dengan saudara sebagai orang percaya. Dan Roh Kudus itu hadir 2000 tahun turun setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Dan pagi hari ini adalah rahasia kita. Rahasia orang percaya itu orang yang sudah dipilih. Saya, saudara semua adalah orang pilihan yang sudah dipilih untuk menjadi saksi-saksi Yesus. Jadi mari kita syukuri, kita nikmati kuasa itu. Jangan pernah kita sia-siakan. Kalau 2000 tahun yang lalu seluruh murid-murid Tuhan Yesus datang menantikan kuasa Roh Kudus. Ia bertekun, Kisah Para Rasul 1 tadi, ia bertekun bersama-sama berdoa untuk menantikan kuasa itu. Dan kuasa itu adalah sesuatu yang sangat-sangat Tuhan janjikan dan diberikan pada kita. Karena dengan kuasa itu menjadikan murid-murid Tuhan Yesus menjadi saksi-saksi, sama seperti kita saat ini juga. Ketika kuasa itu hadir, kita juga memiliki kuasa untuk menjadi saksi-saksi Tuhan, kuasa untuk terus kuat di dalam Yesus. Puji nama Tuhan. Kenaikan Tuhan Yesus membawa sesuatu. Sesuatu itu adalah sesuatu yang menguatkan kita. Sesuatu yang ditinggalkan itu adalah sesuatu yang menguatkan kita. Dan mari kita terus nikmati kuasa itu, yaitu Roh Kudus yang terus hadir dalam kehidupan. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa bersama-sama. Bapa yang di surga, kami bersyukur pada pagi hari ini bahwa kenaikan-Mu Tuhan telah memberikan kuasa kepada kami, yaitu kuasa Roh Kudus yang selalu menguatkan, yang membimbing, yang menolong, yang menguatkan kami semua. Biarlah kuasa Roh Kudus itu Tuhan terus menjadikan kami kuat. Biasa kuat di dalam Tuhan kami menjalani segala kehidupan yang terjadi dalam dunia ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu ini adalah jaminan untuk kami Tuhan memperoleh segala-galanya yang Kau janjikan sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Dan biarlah kami menikmatinya dengan sukacita Tuhan. Tuhan, dengan kenaikan-Mu ini Tuhan, biarlah kami Tuhan menjadi orang-orang yang lebih taat dan percaya kepada-Mu. Untuk Tuhan terus menjadi saksi-saksi-Mu, bahwa mulai dari kematian-Mu, kebangkitan dan kenaikan, bahwa Engkau benar-benar Allah yang hidup, Allah yang Tuhan mampu Tuhan di dalam segala hal, Allah yang berkuasa Tuhan di surga dan di bumi, dan Allah yang menjadikan kami memiliki kuasa Tuhan untuk Tuhan kuat di dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur semuanya atas firman pagi hari ini. Dan kami mau menjalani kehidupan kami Tuhan dalam Tuhan masa-masa sekarang. Biarlah kuasa yang sekarang kami terima ini Tuhan dapat terus memampukan kami, menguatkan kami bertahan Tuhan
untuk tetap setia di dalam Engkau Tuhan. Walaupun dengan segala kesulitan mungkin, keadaan yang harus memampukan kami Tuhan, harus Tuhan bertahan. Tapi kami yakin Tuhan, ada suatu rencana indah Tuhan bagi kami orang-orang yang percaya. Karena kami adalah orang-orang yang sudah Kau pilih Tuhan sebelum bumi dijadikan, sesuai dengan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan menjalani kehidupan yang kami alami sekarang ini dengan bersama-sama dengan kuasa-Mu. Dan biarlah kami selalu kuat di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semuanya yang sudah diberkati firman Allah pagi hari ini. Biar firman Allah membuat kita menjadi lebih hari, lebih dekat dan sungguh-sungguh di dalam kita mengiring kepada Tuhan. Saudara, kita diberkati Tuhan. Mulai besok pagi Jumat kita akan mengadakan doa puasa sehari semalam. Jadi nanti doanya di rumah masing-masing jam 6 sore. Ibaratnya jam 6 pagi sampai jam 6 sore di rumah masing-masing. Tapi bila yang dekat dengan kami di sekitar sini bisa datang di gereja terbuka untuk kita berdoa puasa bersama-sama. Lalu saudara, hari minggunya seperti biasa kita ibadah streaming. Puji nama Tuhan. Saya kira kita juga berdoa buat negara dan bangsa kita, berdoa buat saudara-saudara kita yang sakit. Puji Tuhan, mari kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan pujian terima kasih. kehidupan kami semua, seluruh jemaat-Mu dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Engkau memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu ini. Biarlah ini menjadi pegangan di dalam hidup kami selama kami masih menumpang di atas bumi ini Tuhan. Engkau berkati kami semuanya Tuhan.
kekuatan senantiasa. Tuhan, Engkau akan memberkati bagi negara dan bangsa kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, apapun yang telah kami alami saat-saat ini akan virus corona ini Tuhan, biarlah kami semua memperoleh berkat pertolongan-Mu yang luar biasa Tuhan, sehingga kami dapat hidup dengan damai dan sejahtera. Tuhan Yesus, Engkau akan tolong yaitu pemerintahan kami yang ada Tuhan, baik Bapak Presiden, Wakil Presiden, baik Bapak Menteri Kabinet Indonesia Bersatu, baik Bapak Gubernur Tuhan, baik Bapak Bupati, Ibu Bupati Tuhan, baik Pak Camat, Bu Camat, maupun Ibu Kepala Desa yang ada di Indonesia ini Tuhan, RT RW, semua kami serahkan di dalam tangan kuasa-Mu. Engkau menaungi dan melindungi mereka senantiasa. Engkau memberkati mereka semua, sehingga kami semua dapat menghadapi COVID-19 ini dengan ucapan syukur, karena semua boleh terjadi adalah seizin Engkau Tuhan. Engkau berkati seluruh jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Engkau juga menaungi, melindungi mereka semuanya yang bekerja di pekerjaan mereka masing-masing. Engkau memberkatinya. Engkau berkati Tuhan, baik yang bekerja di rumah sakit, bekerja di bank, di ekspedisi Tuhan, mereka baik di darat maupun di laut, baik mereka yang membuka bengkel Tuhan, Engkau akan berkati customer mereka Tuhan, baik bengkel mobil maupun bengkel elektronik dan bengkel sepeda motor. Tolong Tuhan, mereka semua Engkau berkati, mereka yang pensiunan sipil maupun ABRI, mereka yang membuka toko Tuhan, membuka warung, mereka berjualan apapun yang diupayakannya Tuhan, memberkati dengan berlimpah-limpah, seperti Tuhan memberkati Bapak Abraham, Bapak Ishak dan Yakub. Tuhan, Engkau berkati putra-putri kami semuanya Tuhan, yang masih duduk di bangku sekolah Tuhan, baik PAUD, baik TK, baik SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Tuhan, Engkau naungi, lindungi, berkati hikmat, akal budi, marifat dari surga, sehingga mereka semua boleh sukses karena berkat pertolongan-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu di tempat ini akan persembahan-persembahan yang sudah dipersembahkan untuk kebesaran dan kemuliaan nama Tuhan, baik persembahan tatangan, persembahan perpuluhan, dan lain sebagainya. Tuhan, Engkau kembalikan dengan berlipat kali ganda. Engkau menyucikan dan menguduskan dengan kuasa darah-Mu. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan kuasa-Mu. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan dan yang memberkati, mari kita akan pulang bersama-sama dengan membawa berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan kuasa Roh Kudus akan menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai kedatangan-Mu yang kedua kali ke dunia ini. Kami tutup ibadah kami dalam nama Bapa, Putra, Laki-laki dan Roh Kudus, yaitu